Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai subjek dan to be, am, is, or. Baik, kita mulai dari pengertian subjek. Subject in a sentence is a person or thing that is being discussed or described. Jadi, subjek dalam sebuah kalimat adalah orang atau hal yang sedang dibahas atau dijelaskan. Orang atau hal, ya. Kemudian, biasanya subjek itu berada di awal kalimat, ya, kecuali pada kalimat tanya. Nah, kemudian, subjek bisa tunggal atau satu, ya, jumlahnya satu, bisa juga jamak atau jumlahnya lebih dari satu. Perhatikan contoh kalimat ini. She is a student. Dia adalah seorang siswa. Perhatikan, she pada kalimat di atas itu adalah sebagai subjek, ya, atau subjek. Terus kemudian is di situ adalah to be, dan a student itu adalah kata benda atau noun. Penggunaan to be, am, is, are, ya, kita ingat kembali pelajaran mengenai penggunaan to be, am, is, are. Ya, jika subjeknya, ya, atau penggunanya adalah I, maka to be-nya adalah am. Contohnya, I am a student. Kemudian, jika subjeknya he, she, it, atau dia, atau subjek tunggal, ya, yang jumlahnya satu, maka to be-nya is. Ya, ini harus diingat-ingat, ini penting. Terus kemudian contohnya, she is a teacher, atau subjek tunggal, the boy is strong. Kemudian jika subjeknya you, we, they, ya, you itu kamu atau kalian, we itu adalah kami atau kita, they itu mereka, dan juga subjek jamak, yaitu subjek yang jumlahnya lebih dari satu, to be-nya adalah are. Ya, diingat, to be-nya adalah are. Contohnya, they are my friends. Ya, kemudian contoh yang subjek jamaknya adalah the boys are strong. Ya, the boys are strong. Akhiran s pada kata the boys itu menunjukkan subjek jamak. Kemudian kita lanjutkan. Contoh subjek tunggal dan jamak di dalam kalimat. Ya, perhatikan, ini contoh subjek tunggal dan jamak. Contoh subjek tunggal atau subjek yang jumlahnya satu adalah contohnya pada kata Ahmad, ya, my child, anak saya, the leaf, daun, kemudian the animal, hewan itu, the girl, perempuan itu, a boy, seorang laki-laki, one brother, satu saudara laki-laki. Kemudian kita bandingkan dengan contoh subjek yang jamak atau lebih dari satu. Contohnya Ahmad and Zaid, ya. Ahmad and Zaid ini dua orang, sehingga ini lebih dari satu atau jamak. My children, nah, artinya anak-anak saya, anak-anak, ya. Children itu artinya anak-anak, artinya lebih dari satu, walaupun di sini tanpa huruf s. Kemudian the leaves, ya. The leaves ini adalah bentuk jamak dari kata leaf, daun, ya. Kalau bentuk tunggalnya pakai huruf f, ya. Kalau bentuk jamaknya pakai huruf V atau V, ya, the leaves. Kemudian the animals, hewan-hewan itu, ya, akhiran s. Kemudian the girls, ya, perempuan-perempuan itu, mendapatkan imbuhan huruf s, the girls. Terus kemudian some boys, beberapa anak laki-laki, some boys. Kemudian five brothers, 5 saudara laki-laki. Itulah contoh subjek-subjek yang jamak atau jumlahnya lebih dari satu. Kemudian, nah sekarang kita perhatikan contoh penggunaan to be pada subjek tunggal dan jamak. Contohnya, yang pertama adalah Ahmad is my best friend. Ahmad adalah teman baik saya.
is di sini sebagai to be. Karena Ahmad itu adalah subjek tunggal. Ya. Pada kalimat Ahmad is my best friend, Ahmad itu posisinya sebagai subjek tunggal ya, maka to be-nya adalah is. Kemudian kalimat yang kedua, my children are at home. Anak-anak saya ada di rumah. Ya. My children itu adalah subjek jamak ya, sehingga to be-nya are. The leaf is green. Daun itu hijau. Ya. Daun itu subjek tunggal, sehingga to be-nya is. The animals are in the cage. Binatang-binatang itu ada di kandangnya. The animals itu adalah jamak ya, berakhiran s, sehingga to be-nya are. Kemudian the girl is beautiful. Gadis itu cantik ya, atau perempuan itu cantik. The girl itu subjek tunggal ya, perhatikan tidak ada huruf s di situ, sehingga to be-nya adalah is. Some boys are helping the teacher. Beberapa anak laki-laki sedang membantu gurunya. Nah, some boys ya, beberapa anak laki-laki itu jumlahnya lebih dari satu, jamak. Nah, sehingga to be-nya adalah are. Yang terakhir, Karim and Zaid are my brothers. Karim dan Zaid adalah saudara laki-laki saya. Nah, Karim and Zaid itu dua orang, sehingga dikategorikan sebagai subjek jamak. Jumlahnya lebih dari satu. To be-nya adalah are. Nah, itulah pembahasan mengenai penggunaan to be ya pada subjek tunggal dan jamak. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.